memang people nggak asli, Iya. tunjukkan dong. Betul, aslinya. betul. Saya dukung pendeta itu ngomong gitu. Terus, Iya, dukung lah. Kitab sucinya dibilang palsu. Mereka sendiri orang Kristen nggak pernah bilang Bibleku palsu, nggak pernah, nggak pernah. Tidak ada Bible itu palsu, tidak ada. Gini ya, kalau mau bilang aku mualaf mantan pendeta, aku suka kesel kalau ngomong gini ya, naik darah ya, tensi mulai naik. 140/70 ya, itu mulai naik. Banyak orang bilang kayak nama itu bukan mantan pendeta. Gua nggak pusing mantan pendeta kayak apa, gua nggak pusing. Itu begitu Al-Quran selesai dibukukan, Utsman bin Affan menginstruksikan bahwa segala versi Quran yang berbeda bacaan, entah bacaan 2 bacaannya berbeda, 3 bacaan, 5 bacaan, 7 bacaan, entah berapa bacaan, semua Al-Quran yang beda bacaannya dari naskah milik Utsman harus dimusnahkan, disobek-sobek, dibakar, disirnakan, tidak boleh dipakai. Bible adalah Bible. Bible berbeda dengan Injil. Bible bukan Injil. Injil bukan Bible. Saya terangin. Injil Euangelion. Perhatikan baik-baik. Injil Euangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil, Euangelion, bahasa Yunani koine, bahasa Arabnya Injil. Udah ya? Ya, pegang tuh, pegang ya. Kabar baik yang diturunkan Allah sebagai kitab suci kepada Isa ibnu Maryam. Pegang. Bukan Bible yang diturunkan kepada Isa. Bible itu asal katanya dari bahasa Yunani koine, Biblos. Biblos. Biblos itu artinya note, bahasa Inggrisnya note, N-O-T-E, note, catatan. Karena Biblos itu adalah terdiri dari banyak catatan, maka bahasa Inggrisnya adalah a group of notes. S, notes, jamak. Notes, bukan note aja, tapi pakai S, notes. Jadi arti bahasa Indonesia sebetulnya kumpulan catatan. Catatan tentang apa? Tentang Injil. Ini orang banyak yang nggak tahu, sok tahu gitu loh. Bible itu, aduh, saya ingin agar semua orang yang udahlah, nggak usah bilang-bilang palsu lah. Nanti dibalikin bingung. Biblos artinya notes, a group of notes, kumpulan catatan. Apa yang dicatat di situ? Injil, catatan tentang Injil, perjalanan orang-orang yang bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Nabi Isa, nggak pernah jadi murid, nggak pernah bertemu Yesus, nggak pernah makan dan tidur berjalan bersama Yesus, mencari, bikin riset apa itu Evangelion. Jadi sama kayak anak-anak mahasiswa mau bikin skripsi, bikin tesis, dia datang ke satu area, dia batasi area. Kan kalau bikin skripsi gitu, ada batasan area sebagai sumber informasi permasalahan. Nah, nanti dari kumpulan itu pertanyaan, wawancara, ada timbul hipotesa. Ya, dari hipotesa ini nanti jadi konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3, nanti akhirnya jadi konklusi utuh yang disebut Bible. Beda, jangan pernah bilang Bible itu palsu-palsu. Ya memang Bible itu bukan Injil. Itu begitu Al-Quran selesai dibukukan, Utsman bin Affan menginstruksikan bahwa segala versi Quran yang berbeda bacaan, entah bacaan 2 bacaannya berbeda, 3 bacaan, 5 bacaan, 7 bacaan, entah berapa bacaan, semua Al-Quran yang beda bacaannya dari naskah milik Utsman harus dimusnahkan,
disobek-sobek, dibakar, dihimus, disirnakan, tidak boleh dipakai. Coba kita lihat apa yang dicatat oleh Mana Khalil Katan. Ini buku yang bagus untuk dibeli. Dari isi buku ini saya menduga dia kelompok Salafi, karena di dalam tulisannya dia mengatakan, tolong diperbesar sini. Di dalam bab ketiga, terus diperbesar, dia mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu sesat. Kesesatan ilmu kalam. Jikalau dia menulis, dia berpandangan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang sesat, bid'ah, saya menduga kemungkinan besar penulis ini Islam golongan Salafi. Tolong ambilkan yang kamus bid'ah yang hijau. Ini kamus bid'ah, kamus tentang aliran-aliran sesat dalam Islam, yang nulis Syekh Albani. Syekh Albani adalah ulama kaum Salafi. Syekh Albani penulis kamus bid'ah ini. Di dalam bukunya dia sebutkan Asy'ariyah, Maturidiyah, ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kalam dikatakan bid'ah. Ini fitnah terbesar di dalam dunia Islam adalah ilmu kalam. Jadi baca baik-baik, termasuk Maturidiyah, golongan Maturidi dikategorikan oleh Syekh Albani sebagai bid'ah, ajaran sesat, heresi. Oleh karena itu saya menduga penulis buku ini juga kelompok Salafi. Kita perhatikan apa yang ditulis kelompok Salafi. Di halaman 193. Saya bacakan ya, nanti akan keluar tulisannya ya. Saya bacakan. Bersatulah wahai sahabat-sahabat Muhammad, dan tulislah untuk semua orang satu imam, yaitu mushaf Quran sebagai pedoman. Kemudian ia memerintahkan membakar semua bentuk lembaran atau mushaf yang selain itu. Umat pun menerima perintah dengan patuh, sedang qiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Qiraatus sabah hanya ada di zaman Muhammad, di zaman Utsman. Semua qiraat yang berbeda dibakar, dimusnahkan, ditinggalkan. Saya ulangi, sedang qiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Keputusan ini tidak salah, sebab qiraat dengan 7 huruf itu tidak wajib, kata Muhammad Khalil Katan. Seandainya Rasulullah mewajibkan qiraat dengan 7 huruf itu semua, tentu setiap huruf harus disampaikan secara mutawatir sehingga menjadi hujah, tetapi mereka tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa qiraat dengan 7 huruf itu termasuk dalam kategori keringanan. Tolong di zoom bagian ini. Qiraatus sabah tidak diberlakukan di zaman Utsman. Hanya boleh ada 1 bacaan. 6 bacaan lainnya yang berbeda, yang dulu ditoleransi, tidak ditoleransi. Bacaan yang berbeda dirampas, disobek, dibakar. Ia menyatukan umat Islam dalam 1 mushaf, 1 huruf, sedang mushaf yang lain disobek. Nah, halaman 193. Ia memerintahkan dengan tegas agar setiap orang yang mempunyai mushaf yang berlainan dengan mushaf yang disepakati itu membakar mushaf tersebut. Mushaf yang berbeda dari milik Utsman harus dibakar, dimusnahkan. Umat pun mendukungnya dengan taat, dan mereka melihat bahwa dengan begitu Utsman telah bertindak sesuai dengan petunjuk dan sangat bijaksana.
Maka umat meninggalkan qiraat dengan 6 huruf lainnya sesuai dengan permintaan pemimpin yang adil itu, sebagai bukti ketaatan umat kepadanya dan karena pertimbangan demi kebaikan mereka dan generasi sesudahnya. Dengan demikian segala qiraat yang lain sudah dimusnahkan dan bekas-bekasnya juga sudah tidak ada, dimusnahkan. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan qiraatus sabah terus diberlakukan di zaman Utsman, diberlakukan di zaman sekarang, saya katakan itu tidak sesuai sejarah. Utsman berusaha menyatukan bacaan, dengan konsekuensi bacanya berbeda dimusnahkan, tapi usahanya gagal. Kalau yang ditulis sama Mana Khalil Katan Anda tidak percaya karena ini golongan yang anti ilmu kalam, anti asyariah, golongan asyariah, golongan maturidiyah, dia tolak, mengatakan ilmu kalam sesat. Kita buka tulisan begini ya, rekonstruksi sejarah Al-Quran, tulisannya Taufik Adnan Amal, kata pengantarnya Profesor Quraisy Shihab. Dari nama-nama penulis, saya menduga dia golongan Sunni, dia Nahdlatul Ulama. Kita lihat apa yang ditulis oleh orang-orang Sunni dari Taufik Adnan Amal. Di halaman 22, saya langsung lompat ya. Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, Utsman lalu merobek lembaran-lembaran lainnya. Jadi Mushaf Utsman selesai diteliti. Setelah selesai kodifikasi, Quran yang beda bacaan disobek, termasuk Mushaf Hafsah. Pada waktu Mushaf Hafsah, mushaf yang dipinjam Said bin Sabit untuk meneruskan penyalinan di zamannya Utsman, setelah dilakukan pembukuan, mushafnya dikembalikan, tidak dibakar, tidak dihancurkan. Namun setelah Hafsah meninggal, khalifah berikutnya menyuruh mengambil mushaf Hafsah. Quran primer, Quran Hafsah punyanya istri Nabi, disobek-sobek dan dibakar. Jadi ada upaya penghilangan barang bukti. Semua Quran yang beda bacaannya, beda teksnya, yang berbeda dari versinya Utsman harus dimusnahkan. Jadi Salafi sudah, buku tulisannya Nahdlatul Ulama sudah. Sekarang kita lihat M. Hadi Ma'rifat. Saya tidak tahu ini golongan apa ya, kemungkinan ini dugaan saya. Kalau saya keliru saya minta maaf. Saya duga ini orang Syiah. Kalau salah menduga kan tidak masalah kan? Namanya juga menduga. Ini catatan dalam M. Hadi Ma'rifat. Hudzaifah menemui banyak perbedaan-perbedaan bacaan di Syria dan Irak. Dan dia meminta Utsman tolong satukan bacaan supaya jangan sampai ada pertikaian dan perpecahan di antara umat Islam. Anda bisa saksikan di layar nanti ya. Mari kita lihat apa yang ditulis M. Hadi Ma'rifat di halaman 167. Tahapan penyatuan mushaf. Dia sebutkan ada beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang tersebar sebagai naskah awal satu mushaf, kemudian mengkoreksi, mencocokkan satu mushaf dengan yang lainnya. Apakah salinan ini sudah otentik apa belum? Kemudian apa? Mengumpulkan mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran sebagai catatan Quran dari semua negara Islam, kemudian menghapus dan menyirnakan semua catatan-catatan Quran yang ada di wilayah kekhalifahan Islam di semua negara-negara Islam yang sudah mereka taklukkan, diambil, dihapus, disirnakan. Utsman mengharuskan semua muslim membaca mushaf yang dikumpulkan, mengharuskan semua membaca mushaf yang sudah dikumpulkan dan melarang mereka berpedoman kepada mushaf-mushaf dan bacaan yang lain. Jadi
Quran-Quran yang ada yang berbeda dihapus, disirnakan, dimusnahkan, dan mewajibkan membaca Quran versi miliknya. Versi yang berbeda dilarang dipakai. Tidak boleh ada perbedaan bacaan, tidak boleh ada perbedaan versi Quran di zaman Utsman. Semua Quran yang berbeda disirnakan, dimusnahkan. Ini baca. Dalam tahap pengumpulan mushaf-mushaf dan penghapusannya, Utsman mengutus beberapa orang ke berbagai negeri dan mengumpulkan mushaf-mushaf serta lembaran-lembaran yang di dalamnya tercantum Al-Quran, kemudian membakarnya. Jadi ada upaya penghilangan barang bukti. Anda mau baca buku biografinya Utsman pun sama. Utsman memerintahkan Quran yang berbeda dibakar. Hanya boleh versi miliknya sendiri. Versi miliknya sendiri harus disalin dan bacaan versinya yang harus diajarkan. Yang lain tidak boleh diajarkan dan harus dibakar, dimusnahkan. Anda mau baca bukunya sejarah Tariq al-Khulafa, sejarah para khalifah-khalifah, sama.